semuanya, selamat datang di Gimmick Podcast, Generasi Mais Kreatif. Podcast yang bersihkan seputar dunia mais dan event tanpa ada gimmick di dalamnya. Salam kenal semuanya, nama aku Intan Nursyafikah, bisa dipanggil Intan. Aku sekarang bersama seorang narasumber yang cantik akan membahas mengenai tentang apa sih mais itu ke teman-teman semua. Oke, langsung aja kita sambut Bu Fety. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya ke sini, macet gak Bu? Karena pagi jadi masih belum macet. Ya, orang-orang pada berangkat kerja ya Bu. Iya benar. Gitu. Ya oke, boleh memperkenalkan diri iya. Bu. Oke. Apa ini judulnya? Gimmick Podcast. Iya. Halo semua tim Gimmick Podcast. Kenalin, nama saya Fety Nurmala Rosi. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen di Fakultas Prodi Event dan Mais ya di Universitas Pancasila, seperti itu. Langsung aja ya Bu ya. Untuk berapa lama sih Bu pengalaman Ibu dalam dunia mais itu? Oke. Kalau bicara pengalaman di dunia mais sendiri, saya mulai dari awal kuliah karena terjunnya di bidang event dan mais ya. Jadi mulai awal kuliah hingga sampai sekarang gitu ya. Jadi mungkin udah kurang lebih 12 tahun yang lalu ya. Lumayan gitu. Lama ya Bu ya? Alhamdulillah, seneng, seru gitu ya kalau kita bicara mais ya. Dapat semuanya dan kalau buat saya itu dunia baru buat saya gitu ya. Seperti itu. Kan teman-teman bahkan orang-orang sekitar saya tuh masih banyak yang belum tahu tentang apa sih mais itu, kan masih banyak yang bertanya-tanya nih Bu. Boleh nggak sih Bu dijelasin ke kita semua nih apa sih mais dan event itu? Oke, ya. Jadi mungkin yang baru pertama kali nonton atau dengar ya tentang mais ya. Mungkin sedikit gambaran ya, kalau kita bicara mais dan event. Mais itu lebih kepada acara yang memang diselenggarakan ya untuk bisnis traveler gitu. Nah, sedangkan E-nya ya, E itu sebenarnya diartikan sebagai event atau special event gitu, yang dimana kegiatannya ini diperuntukkan bagi para leisure traveler gitu. Jadi konteksnya kalau untuk mais itu lebih ke business event, sedangkan kalau untuk special event gitu ya, lebih yang untuk happy nih, yang entertain gitu. Misalnya nih kalian datang ke konser kayak gitu. Oh, itu special event ya? Iya benar. Tapi kalau kita bicara mais nih ya, misalnya kalian ada rapat gitu ya, misalnya ada pameran, conference, nah konteksnya lebih ke situ. Jadi memang lebih ke bisnisnya yang diambil. Jadi kalau mais itu lebih ke event bisnis. Iya benar. Kayak meeting, conference gitu ya. Kalau special event tuh lebih ke konser, terus festival makanan, bazar gitu ya Bu ya. Oh ya, lupa sekalian ya. Mais itu bukan tikus ya. Jadi kepanjangannya meeting, insentif, convention dan exhibition gitu. Iya, kalau ditranslatein kadang suka tikus gitu. Iya, makanya gitu. Jadi jangan salah persepsi gitu. Kalau untuk ketertarikan, awal Ibu tertarik ke dalam dunia mais tuh karena apa Bu? Karena temen kah atau apa? Enggak. Jadi tuh karena dulu saya tuh sekolah gitu ya di kejuruan ya di SMK Pariwisata, dan salah satu mata pelajarannya itu ada mais gitu. Dan kebetulan juga gitu ya, saya seneng banget tuh explore segala sesuatu gitu. Dan mungkin kalau kita bicara pariwisata jalan-jalan gitu, tapi ini kok agak sedikit beda gitu ya. Dan di situ mulai awal ketertarikan saya melihat bagaimana membuat sebuah acara gitu ya. Dengan waktu itu kalau di sekolah kan masih pengertian aja ya gitu ya. Aslinya tuh belum ada, dan dulu pas di tahunku itu tidak seperti sekarang gitu mais saat ini. Kalau sekarang kan semua udah melek ya dengan membuat sebuah acara. Kalau dulu tuh belum gitu. Jadi ibaratnya ini masih, kalau waktu di zamanku nih masih baru benih-benih awal nih gitu, belum terlalu berkembang secara pesat seperti itu. Jadi awal mulanya tuh dari situ. Baru deh setelah itu akhirnya nyari-nyari gitu ya jurusan-jurusan nemu gitu ya, dan emang ada, dan itu masih baru, dan akhirnya ya terjun di situ gitu ya, emang minat di bidang itu gitu.
Tapi Ibu di awal-awal pas SMK itu pernah ikut kayak bikin event gitu nggak Bu? Oh Kayak iya, OSIS iya gitu iya ya, iya, dari situ ya? iya, saya juga masuk ke dalam OSIS, ikut menyelenggarin dulu kan kalau mungkin sampai sekarang masih sama ya pensi gitu Iya, ya, pensi kalau di gitu ya, sekolah-sekolah. karena sering senang mengorganize acara gitu kan. Ya, dan dengan mengorganize acara tuh kita banyak ketemu orang gitu ya. Nah, nambah temen ya, nambah Bu, temen ya. juga gitu. Jadi itu deh yang bikin tertarik gitu ya, dan ada jurusannya juga lagi, ya udahlah masuk aja ke situ gitu. Kalau untuk menekuninya nih Bu, Ibu tuh menekuni bidang MICE dan event di mana sih Bu? Oke. Saya setelah lulus dari kuliah gitu ya, saya kerja di beberapa tempat gitu ya, dan cukup lama gitu ya. Salah satunya ada di perusahaan PIO besar gitu ya. Saya di Pakto gitu ya, tapi di company sisternya di Pakto DMC seperti itu. Jadi fokusnya lebih ke bidang meeting dan insentif, lebih ke situ sih gitu. Cuma memang kalau pada saat apa ya, sebelum benar-benar kerja di Pakto gitu ya, senang-senang juga nih nge-freelance. Udah pernah nge-freelance belum? Pernah Coming soon? sih. Udah ya? Coming soon Udah. sih, coming soon sih. Tapi beda freelance-nya, bukan di MICE gitu. Oh, oke. Ya, segeralah. Iya. Ya, itu seru banget. Seru banget ya, Seru Bu, ya? banget gitu. Kalau Gitu. buat menurut Ibu, MICE itu penting nggak sih Bu di generasi sekarang nih, kita-kita gitu? Oke, karakter dari generasi Z ya, itu yang saya amati gitu ya. Karakter generasi Z ini melek banget sama teknologi, Iya, gitu ya. Karena memang mereka lahirnya tuh udah di zaman eranya semua serba digital, teknologi, ya. digital gitu ya. Jadi kalau kita bicara pentingnya untuk generasi Z pada industri MICE, menurut saya penting banget gitu. Karena mereka ketika sudah hadir di dunia ini, mereka sudah tahu akan teknologi dan orang generasi Z ini idenya tuh luar biasa loh gitu. Cuma tinggal bagaimana mengarahkannya gitu ya menjadi suatu apa ya, mereka bisa membuat kegiatan yang menarik, bagus gitu kan, tinggal dipoles dikit lah gitu ya. Jadi itu yang membuat saya pikir itu penting sekali gitu ya bagi generasi Z untuk menyelenggarakan sebuah acara gitu. Untuk mempelajari MICE ini tuh menurut Ibu orang-orang yang cocok tuh di bagian mana? Maksudnya kayak apakah orang tua masih cocok gitu, atau orang-orang dewasa kayak apa ya, orang kantoran gitu Bu, cocok gak Bu? Oh Untuk oke. menekuni gitu. Kalau bicara kecocokan, apakah masing-masing individu gitu ya bisa menyelenggarakan acara atau tidak gitu ya. Kalau menurut saya sebenarnya selama mereka memiliki fisik yang kuat gitu ya, Fisik juga ngaruh ya Bu? ngaruh gitu ya. Apalagi ya kalau kita bicara orang tua ya menyelenggarakan acara ya, itu kan effortnya sangat tinggi sekali gitu ya. Ya even itu umur 40, mungkin kalau 50 fisiknya masih kuat, masih bisa kok gitu ya. Tapi mungkin posisinya dia bukan kepada yang bagian Krunya bukan operasionalnya gitu, tapi lebih kepada konseptornya kayak gitu ya. Banyak kok senior-senior saya yang memang sudah pada cukup berumur dan dia saat ini masih terjun di bidang industri MICE gitu. Jadi dirasa mulai dari mulai awal-awal mereka sudah bersekolah gitu ya, dan di sekolah itu kan punya kegiatan, mereka bergabung dalam organisasi gitu dan bisa nyelenggarain acara. Jadi mulai dari umur segitu itu sudah bisa mereka membuat acara. Coba kan bagaimana membuat acara itu supaya bisa terorganisir dengan baik gitu. Nah itu yang belum semua orang bisa mengetahui itu gitu. Kalau kita bicara semua orang bisa nyelenggarain acara, ya semua orang bisa, tapi bagaimana step-stepnya gitu kan, dasar-dasarnya apa yang harus bisa dilakukan nih oleh masing-masing individu itu gitu. Kalau kita bicara di perkantoran ya, di perusahaan mereka buat acara juga, ya enggak ya, setiap kantor, setiap perusahaan pasti mereka punya program-program gitu kan, entah programnya untuk membuat supaya para karyawannya lebih termotivasi lagi gitu kan, mereka buat award night gitu kan ya, mereka buat meeting gitu ya, apalagi perusahaan korporat ya, meeting itu pasti setiap
bulan sekali gitu ya, yang kecil-kecilnya selalu ada gitu kan. Kemudian setiap 6 bulan sekali mereka punya meeting besar gitu ya. Jadi semua orang yang memang ya mampu gitu ya bisa menyelenggarakan acara dan memiliki fisik yang kuat, saya rasa bisa aja gitu. Tinggal bagaimana dia bisa menguasai dasarnya dulu sih, lebih ke situ gitu. Iya, mungkin kalau di corporate itu event-event outbound ya Bu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Buat gitu ningkatin semangat karyawannya biar bisa ngembangin perusahaannya lagi. Betul banget gitu. Oke, lanjut ya Bu. Kalau misalkan Ibu kan udah lama nih Bu terjun ke dunia MICE. Belum lama banget sih, masih banyak yang lebih lama loh dari saya. Ya, sudah banyak pengalamannya lah ya. Ya, ada nggak sih Bu perbedaan MICE di zaman dulu sama sekarang gitu? Perbedaannya untuk di zaman sekarang sama sebelumnya itu jelas ada beberapa perbedaan ya. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang perkembangan teknologi semakin pesat gitu ya. Jadi itu yang benar-benar di perubahannya itu benar-benar terlihat dengan jelas gitu ya. Jadi mungkin kalau dulu menyelenggarakan sebuah acara itu sifatnya lebih sering offline gitu ya. Orang lebih cenderung memang datang, tapi kalau sekarang acara-acara bisa juga ke online gitu ya. Atau bahkan bisa secara offline dan online atau yang biasanya kita sebut dengan hybrid gitu ya. Tapi balik lagi sih mungkin dari segi tadi ya teknologi gitu ya dan SDM gitu ya. SDM orang-orang yang sebelumnya itu masih terbatas. Kalau sekarang sudah banyak sekali lulusan-lulusan yang memang mengelola acara gitu ya, dan orang udah melek nih gitu untuk menyelenggarakan sebuah event, lebih ke situ sih. Mungkin kalau dulu masih sedikit kali ya Bu kampus-kampus yang ada khusus untuk MICE-nya. Kalau sekarang mungkin udah lumayan banyak ya Bu ya? Ya, lebih tepatnya seperti itu, tapi kalau dulu tuh orang-orang belajar lebih kepada otodidak gitu, menyelenggarakan acara tanpa dia harus belajar tentang event gitu ya. Mereka dengan ahlinya bisa sendiri gitu sih. Ya, tapi kalau sekarang kan udah makin banyak SDM yang memang berkecimpung di bidang event. Jadi ya sudah semakin banyak juga lah orang yang melek untuk menyelenggarakan sebuah acara gitu. Untuk event yang pernah Ibu ikutin itu ada apa aja sih Bu? Kalau untuk event-event yang sering diikutin ya, yang berkesan gitu. Sebenarnya event banyak ya gitu ya. Kalau benar-benar berkesan ya tentu di tempat kerja gitu, di tempat kerja dulu gitu ya, menghandle beberapa kegiatan acara baik yang sifatnya bantu kegiatan insentif gitu ya, ataupun misalnya pada masa kuliah ya ikut freelance kayak gitu ya, dan apa ya, semua sih berkesan sih. Semua berkesan gitu ya, karena setiap acara itu punya pengalaman masing-masing. Maksudnya saling punya ceritanya sendiri gitu. Jadi semuanya kalau menurut saya sih berkesan gitu. Jadi nggak bisa yang paling berkesan ini, enggak sih gitu. Semua berkesan karena punya memori yang dari mulai buruk gitu ya, menyenangkan, itu semua ada gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti nih teman-teman yang pengen banget berkecimpung di bidang event gitu ya, tentu setiap momen ketika sedang bergabung dalam kegiatan penyelenggaraan acara pasti punya memorinya sendiri masing-masing lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak ada satu event yang benar-benar Ibu bikin terkesan gitu ya? Semua event yang pernah Ibu ikutin itu terkesan menurut Ibu? Iya, semuanya berkesan kalau menurut saya gitu ya, karena levelnya udah sama semua gitu. Kalau untuk event-event yang cocok nih Bu di zaman sekarang tuh apa menurut Ibu? Konser kah atau? Oke. Kalau kita mengikuti karakter Gen Z sekarang ya lebih cenderung konser ya. Konser gitu ya. Banyak sekarang promotor gitu ya menyelenggarakan konser-konser dan sport event sih juga ya. Sekarang lagi trennya juga ya kalau kita
ikutin gitu ya, sport event ini benar-benar cukup pesat gitu ya perkembangannya gitu ya, mau di Jakarta ataupun di luar kota sendiri gitu. Itu sih yang cukup signifikan ya gitu. Ada beberapa event juga yang program itu ada konsernya ya Bu ya? Ya. Jadi misalkan kayak festival kuliner terus ada konsernya, jadi Iya. untuk memeriahkan juga ya Bu. Betul. Jadi kan balik lagi ya, kalau kita lihat sekarang tuh konsep event gitu ya, dengan apa ya, maksudnya gini, MICE dan eventnya ini ya, mereka nih saling mengisi satu sama lain, dan justru orang-orang lebih seneng datang ke special event gitu ya, maksudnya konteks untuk entertainnya ya, dengan melihat karakter lagi Gen Z, orang lebih seneng yang ya itu melihat entertainmentnya gitu. Jadi konser, festival itu kan masuk ke special event gitu ya. Tapi juga tidak dapat dipungkiri ya, kalau kita bicara MICE ya, tetap itu selalu akan ada gitu ya, karena orang butuh itu gitu ya. Baik itu kegiatan konferensi, pameran, itu semua ada gitu. Jadi benar-benar kalau di Indonesia ya sekarang sudah sangat berkembang sih gitu. Ada suka duka nggak Bu semasa Ibu berkecimpung? Suka duka ya? Apa ya suka dukanya? Udah lama banget. Sukanya dulu deh Bu. Sukanya ketika berkecimpung di bidang event, paling nambah temen ya, nambah knowledge gitu ya, dan bisa plus jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan mau ke dalam atau luar negeri gitu ya. Itu yang membuat saya tertantang gitu ya, untuk selalu mencoba hal yang baru gitu kan. Apalagi kalau kita di dalam event itu kan kita akan bertemu dengan berbagai karakter. Kalau kita mau menyelenggarakan acara, kita akan dibantu oleh freelance atau outsourcing gitu ya. Gitu ya. Ya itu tadi ya, menambah teman akhirnya, pada akhirnya sih seperti itu gitu. Oke, yang terakhir deh Bu, ada nggak Bu kesan dan pesan buat kita semua nih Bu? Kesan untuk MICE sendiri yang pastinya seru dan menyenangkan gitu ya. Kalau pesannya untuk teman-teman generasi Z yang lagi nonton Gimmick Podcast ya, teruslah berkreatif ya. Bagi yang suka mengorganize acara ya gitu ya, ditingkatin tuh ya hobinya gitu ya. Apalagi tadi ya, dengan adanya kreatif itu kan pasti punya ide-ide yang menarik. Nah, dituangkan aja gitu ya, supaya bisa membuat gitu ya Indonesia dalam penyelenggaraan acara tuh bisa makin berkembang lagi seperti itu gitu. Dan jangan lupa nih ya kan, kalau mau ya belajar tentang event gitu ya, Universitas Pancasila punya prodi baru nih guys. Buat kalian yang tertarik cara ngelola event yang baik dan benar, Universitas Pancasila punya program studi baru, yaitu pengelolaan konvensi dan acara atau manajemen MICE dan event. Oke Bu, makasih banyak atas waktunya, udah sempetin waktu buat datang ke acara kita. Semoga ilmu-ilmu yang tadi di-sharing sama Bu Fety bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Dan jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya yang gak kalah menarik di Gimmick Podcast. Dadah!